Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Aulia dari Universitas Bung Karno, Prodi Hukum kelas B201 dengan NIM 2101-210026. Ingin membawakan tugas Pancasila. Saya mengambil sila kelima dengan judul Opini Diskriminatif sebagai pelanggaran sila kelima agar tiap-tiap orang mendapatkan haknya. Sebelumnya, Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. Itu berarti segala bentuk kebebasan diperbolehkan bila masih dalam konteks 5 Pancasila dan Undang-Undang Dasar, termasuk dalam permasalahan seksualitas masyarakat. Dan bunyi sila terakhir dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu berarti yang dimaksudkan adalah semangat keadilan sosial, bukan yang berpusat pada semangat individu seorang. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan segelintir golongan tertentu. Juga menerapkan keadilan tidak hanya sebatas memberikan sanksi yang sepadan kepada seseorang yang melanggar hukum, tetapi juga memberikan hak-hak yang sama dalam hidup bernegara. Tidak ada istilah mayoritas ataupun minoritas dalam ideologi Pancasila ini. Semua memiliki kesetaraan yang sama dalam undang-undang. Diskriminasi dapat menimpa siapa saja. Diskriminasi bisa menyangkut agama, ras, etnis, suku maupun gender. Baik, lalu diskriminasi terjadi karena apa? Apakah ada undang-undang yang mengatur tentang tindak diskriminasi? Ada. Diskriminasi sering terjadi karena adanya masyarakat yang tidak bisa memahami serta menerima perbedaan satu sama lainnya. Juga, undang-undang yang mengatur tentang diskriminasi adalah dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dituliskan, jika diskriminasi adalah segala bentuk pembatasan, pelecehan, ataupun pengucilan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, yang didasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, status sosial, status ekonomi, juga aspek kehidupan lainnya. Lalu apa sih contoh daripada diskriminasi? Ya kan, diskriminasi masih sering kita jumpai di lingkupan masyarakat. Oke, misalnya seorang perempuan tidak diperbolehkan bekerja sebagai seorang pilot ataupun sopir karena jenis kelaminnya. Ini adalah bentuk diskriminasi terhadap gender. Yang kedua, sekelompok orang mengejek atau mempermalukan orang secara berbeda hanya karena perbedaan keyakinan. Ini adalah tindak diskriminasi agama, ya, terhadap agama. Oke, yang ketiga, kita bisa jabarkan sekelompok orang kulit putih ataupun sawo matang sering membeda-bedakan perlakuan kepada orang kulit hitam. Nah, ini paling sering, bahkan sampai menganggapnya itu adalah bodoh. Orang kulit hitam itu adalah orang yang bodoh, bahkan bukan manusia. Dan juga direndahkan serendah-rendahnya derajat orang kulit hitam oleh sekelompok orang kulit putih ataupun sawo matang tersebut. Dan ini menurut saya adalah salah satu tindak diskriminasi yang paling sering dijumpai di Indonesia maupun luar Indonesia. Jadi ini adalah salah satu tindak diskriminasi terhadap suatu ras ataupun suku yang mana sangat berpotensi menimbulkan sikap rasis. Oke. Lalu apa sih hubungannya dengan sila kelima tentang diskriminasi yang tadi? Hubungannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana dalam sila ini harus adil, seadil-adilnya, entah itu terhadap agama, suku, ras, etnis maupun juga gender. Harus adil agar tiap-tiap orang memperoleh haknya yang sebagaimana mestinya. Baik, mungkin itu saja dari saya.
Hanif Aulia. Yumkina hadza faqat minna. Ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.